Salam Swastiastu. Halo, nama saya Ferdian Teguh Alexander. Kali ini saya akan menampilkan sebuah video tentang pembelajaran tentang kamera. Silahkan disimak. Prosedur pengoperasian kamera video. Kamera merupakan salah satu aspek penting dalam suatu pembuatan video. Fungsi kamera yaitu mengambil atau merekam adegan-adegan yang diarahkan oleh sang sutradara ataupun oleh klien sendiri. Kamera dioperasikan oleh kru yang biasanya disebut kameramen. Kameramen mengoperasikan kamera sesuai dengan arahan sutradara. Untuk menjadi seorang kameramen harus mengetahui jenis kamera, mengenal cara atau teknik pegang kamera, teknik pengolahan gambar, unsur-unsur dalam pengolahan gambar, dan lain-lainnya. Pemilihan dan persiapan kamera. Jenis kamera yang digunakan dalam film sangat beragam jenisnya, namun sebagai besar kamera terbagi menjadi 3, yaitu kamera foto atau istilah still fotografi, yaitu kamera foto yang menghasilkan gambar-gambar yang tidak bergerak atau disebut still single picture. Contohnya seperti kamera analog dan kamera digital yang banyak digunakan pada orang-orang. Yang kedua ada kamera film atau istilahnya cinema fotografi, yaitu kamera film yang memiliki bahan yang sama dengan kamera foto namun hasil yang dapat berbeda. Istilah yang disebut ini biasanya disebut dengan still motion atau kamera mengambil dengan jenis yang bergerak. Contohnya adalah kamera 8mm, 16mm, dan 35mm. Yang ketiga ada kamera video atau yang disebut dengan video fotografi. Untuk kamera sendiri memiliki bersama dengan kamera film karena menghasilkan gambar bergerak sama-sama still motion. Namun yang membedakan yaitu bahan bakunya yang berupa kaset video yang setelah pengolahan gambar hasilnya dapat langsung dilihat karena terjadinya gambar secara optis dan elektronis. Contohnya kamera Betacam, Mini DV, dan HD Cam. Pada saat ini terdapat beragam jenis kamera yang berada di pasaran. Ada banyak aspek yang bisa dipertimbangkan dalam memilih kamera. Berikut adalah banyak faktor yang paling sering digunakan dalam memilih kamera. 1. Kemudahan pengoperasian. Salah satu keputusan penting sebelum membeli kamera video untuk melihat bagaimana alat ini dioperasikan. Kameramen tentu tidak ingin kehilangan momen menarik yang ingin diabadikan hanya karena kamera membutuhkan beberapa kali tekanan tombol dan beberapa menit untuk mulai merekamnya. Yang kedua, format hasil rekaman. Bagaimana hasil rekaman kamera video bisa dilihat? Apakah harus diserahkan terlebih dahulu ke profesional untuk mengubahnya ke format yang bisa dilihat, atau langsung saja plugin ke komputer atau TV dan hasilnya langsung kelihatan? Ketiga, resolusi hasil rekaman. Kualitas gambar kamera video akan sangat ditentukan oleh kualitas resolusinya. Kamera video kamera memiliki berbagai macam resolusi yang digambarkan melalui VGA sampai megapiksel. Sebagai perbandingan, layar monitor mungkin memiliki resolusi 640 kali 480 atau 1024 kali 768. Jika hasil rekaman adalah 352 kali 288, maka untuk menampilkan full screen di layar monitor harus mengangkat gambar sehingga tidak sesuai dengan ukuran aslinya dan menjadi pecah. Yang keempat, FPS atau frame per second. Kamera yang tidak memiliki jumlah frame per second yang tinggi atau disebut FPS yang rendah akan menyebabkan hasil rekaman video menjadi terputus-putus, tidak smooth. Kamera video yang paling sederhana memiliki FPS sekitar 15. Hasilnya masih patah-patah, sedangkan FPS 25-30 sudah cukup untuk dapat diikuti mata tanpa kelihatan terputus-putus dengan budget yang paling sedikit. Yang kelima, manual atau otomatis. Kamera high-end memiliki full manual control. Fokus manual control, kendali exposure secara manual white balance, manual tingkat audio DNS, dan sebagainya. Kamera ini juga dapat mengatur kontrol otomatis jika kameramen berada dalam situasi bergerak, tetapi kontrol manual lebih disukai oleh videografer serius. Pemasangan kamera, lensa, dan aksesoris lainnya. Sebelum kamera digunakan, perlu dilakukan serangkaian pemasangan, pengaturan, dan pengecekan peralatan sehingga pengambilan gambar dapat berjalan dengan baik dan lancar. Berikut adalah hal-hal yang perlu diperhatikan sebelum kamera digunakan. Yang pertama, menyiapkan lensa, baterai, dan media penyimpanan. Lensa kamera biasanya dilengkapi dengan tutup pelindung yang berfungsi untuk mencegah debu yang mengotori lensa kamera pada saat tidak digunakan. Selanjutnya ada baterai. Pastikan baterai memiliki daya yang cukup agar dalam pengambilan kamera dapat berjalan dengan baik. Dan yang terakhir ada media penyimpanan atau storage yang berbentuk sebagai kartu memori. Pastikan kartu memori dalam keadaan masih kosong agar nantinya tidak terlalu penuh. Yang kedua, mengambil kamera.
Jika pengambilan gambar dilakukan dengan posisi handle tanpa menggunakan tripod, maka biasakan mengambil dengan tangan kiri agar lebih mudah jika akan dipanggul di bahu. Tapi jika kamera nantinya akan dipasang di tripod, usahakan untuk mengambil kamera dengan tangan kanan. Teknik pengambilan kamera ini mempermudah juru kamera saat akan memposisikan kamera. Yang ketiga, setting kamera. Dalam proses ini, pengesetan dilakukan melalui menu kamera. Tidak semua menu setting perlu diubah karena ada beberapa yang sudah dibuat standar oleh pabrik. Yang keempat, ada cek dan dicek. Sebelum proses rekaman dimulai, pastikan melakukan cek dan dicek semua perlengkapan agar dalam pengambilan gambar nantinya akan berjalan dengan lancar. Pemasangan peralatan pendukung kamera. Peralatan pendukung kamera bervariasi sesuai dengan kebutuhan kameramen. Berikut ini adalah alat-alat pendukung yang biasa digunakan dalam pengambilan gambar. Yang pertama, tripod. Penyangga kamera dengan 3 kaki berfungsi untuk membuat kamera stabil sehingga gambar yang diambil tidak bergoyang. Sebuah tripod mempunyai bagian-bagian sebagai berikut. Kamera diletakkan dengan tripod melalui sebuah penapang kecil yang dapat dikunci pada knop yang ada di bagian atas kamera. Pergerakan kamera secara vertikal dan horizontal dilakukan dengan sebuah tungkai handle. Yang kedua, lampu. Lampu diperlukan bila keadaan cahaya terlalu gelap. Selain itu juga digunakan bila ingin membuat efek tertentu yang diinginkan. Yang ketiga, ada reflektor. Alat ini berfungsi untuk memantulkan sumber cahaya dari alam atau lampu untuk memberikan cahaya tambahan. Di pasaran, pemantul ini tersedia dalam berbagai warna, ada putih, emas, dan perak. Namun, jika kemampuan dana terbatas, reflektor bisa dibuat dari selembar kain atau styrofoam. Yang keempat ada mikrofon atau mic. Meskipun kamera sudah dilengkapi dengan mikrofon internal, juga disarankan memiliki mikrofon eksternal agar dalam pengambilan audio menjadi semakin jelas. Di aspek pengoperasian kamera. Sebelum digunakan untuk mengambil gambar, beberapa aspek kamera perlu diuji terlebih dahulu agar hasil pengambilan gambar sesuai dengan harapan. Yang pertama, nyalakan terlebih dahulu kamera. Setelah kamera menyala, lakukan pengujian untuk beberapa aspek berikut. Yang pertama, white balance. White balance bertujuan untuk mensosialisasikan lensa kamera dengan keadaan sekitar objek perekaman. Yang kedua, focusing. Focusing adalah usaha mencari gambar objek yang paling jauh dari semua objek dengan ukuran gambar atau frame size paling dekat, extreme close up, dan memposisikan gambar sejelas mungkin dengan memutar ring fokus. Yang ketiga ada zooming. Zooming digunakan untuk memperbesar atau memperkecil objek tanpa memindahkan kamera. Yang keempat adalah mikrofon. Penggunaan mikrofon internal banyak digunakan terutama jika kondisi dana terbatas. Jika semua aspek tersebut dilakukan dengan baik dan sukses, maka proses pengambilan gambar siap dilakukan. Sekian, terima kasih.